Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 416 tunggu saja. Kakek geng, kau hebat sekali. Kepala keluarga geng yang tua mengangkat kepalanya, terkejut melihat gadis kecil Feng sudah berdiri di depannya, kedua matanya berseri-seri saat dia menatapnya dengan penuh kegembiraan. Melihat ini, kepala keluarga tua itu sangat gembira dan merasakan gelombang kebahagiaan, sama sekali melupakan semua kekhawatiran yang baru saja dia rasakan. Dia tertawa terbahak-bahak, sepertinya keterampilanku tidak terlalu berkarat, ya. Hahaha. Sambil mengusap punggung bawahnya dengan satu tangan dan menarik janggutnya dengan tangan lainnya, kepala keluarga tua itu mendongakkan kepalanya dan tertawa puas pada dirinya sendiri. Melihat ini, Feng Jiu menyeringai dan tak dapat menahan diri untuk tidak menyadari betapa miripnya patriark keluarga geng tua itu dengan kakeknya sendiri. Mengalihkan pandangannya sedikit, dia melihat ke arah kultivator inti emas yang telah terbang ketika secercah cahaya melewati matanya. Jika lawannya bukan seorang kultivator inti emas, yang dilindungi oleh pemurniannya selama bertahun-tahun, serangan patriark keluarga geng yang lama pasti akan merenggut nyawanya. Namun, sekarang tampaknya pria itu harus pulih setidaknya selama 2 atau 3 minggu. Pada titik ini, lelaki tua lainnya yang baru saja pulih dari keterkejutan atas apa yang telah terjadi tidak melangkah maju untuk menantang patriark keluarga geng yang sudah tua, tetapi malah menghampiri lelaki tua lainnya yang masih tergeletak di tanah. Membantunya berdiri, dia menegur lelaki itu dengan berkata, "Ada apa denganmu? Bagaimana mungkin kau tidak bisa menangkis pukulan sederhana seperti itu?" Sambil terbatuk 2 kali dan memuntahkan gumpalan darah, lelaki tua lainnya memegangi dadanya yang sakit saat ia dibantu berdiri. Rasanya seperti tulang dadanya retak dan ia menderita cedera internal yang serius. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua itu. "Pergi. Ayo kita pergi dari sini," teriaknya dengan nada mencemooh saat amarah membara di hatinya. Dia, seorang kultivator Golden Core, malu karena telah dikalahkan habis-habisan oleh seorang kultivator bela diri tingkat menengah yang rendah. Melihat hal itu, lelaki tua satunya bergumam sesuatu pelan dan membantu lelaki itu bergegas pergi. "Bagus. Hebat. Hahaha." Paduan suara yang gembira dan tawa yang menggelegar memenuhi udara malam saat orang-orang yang berdiri di sekitar dipenuhi dengan pujian yang tulus dan rasa gembira melihat kedua kultivator Golden Core dipermalukan dengan cara seperti itu. Mendengar tawa dan pujian saat mereka meninggalkan tempat kejadian membuat kedua pria itu merasa malu. "Tunggu saja," teriak kultivator Golden Core yang marah itu kepada mereka, yang hanya menambah kelucuan mereka. Biasanya, ancaman seperti ini akan membawa bobot tertentu, tetapi begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, kerumunan itu tampak tertawa semakin keras. "Ayah, ada apa?" kata kepala keluarga geng sambil berlari ke sisi kepala keluarga geng yang tua, memeriksa apakah ada luka akibat pukulan terakhir yang diterimanya. "Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja," kata kepala keluarga geng sambil melambaikan tangan untuk menjauhkan putranya darinya. Sambil tersenyum manis pada Feng Jiu, dia berkata, "Gadis kecilku Feng, aku tahu ini sudah larut, tetapi aku masih punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu." Mendengar ini, Feng Jiu agak terkejut, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Silakan, kakek geng." Sambil menoleh sedikit, dia memberi isyarat agar kakek geng memasuki kediaman. "Semua orang sudah pulang. Masuklah bersamaku," kata kepala keluarga geng sambil berbalik dan memberi isyarat agar kepala keluarga geng ikut masuk. Melihat hal ini, kepala keluarga geng mengangguk dan mengikuti kepala keluarga tua itu ke kediaman Feng. Feng Jiu dengan cepat mengamati ruangan itu dan kemudian berkata kepada Kikang dan yang lainnya, "Karena pengawal Feng sudah ada di sini, lakukanlah yang terbaik yang kalian bisa. Ambil posisi di sekitar kediaman Feng dan tunggu perintahku." "Ya," beberapa pria menjawab dengan hormat. Mereka menunggu sampai dia masuk untuk saling memandang, dan dengan bersiul, pengawal Feng yang tersebar di antara kerumunan langsung muncul. Satu persatu, mereka dengan cepat berlari ke depan untuk berdiri tegak dan menunggu perintah mereka.